kita akan membedah kitab nasab paling tua yang dijadikan rujukan oleh Syekh Hanif Alatos dan kawan-kawannya ketika menulis 500 halaman lebih buku Keabsahan Nasab Alawi, membongkar penyimpangan pembatalnya, katanya seperti itu, ditulis oleh tim pengawal persatuan umat yang banyak keteledoran, banyak ketumpang tindihan, bahkan kesalahan, kurang teliti dan hati-hati ketika menyimpulkan, menuliskan. Lalu yang paling bahaya lagi jika diyakini oleh santri-santri pengikutnya, muhibbinnya, akan menjadi kesalahan yang terus berulang dan akan menjadi dosa jariyah. Bukan ilmu yang bermanfaat, tapi ilmu yang membawa mafsadah, tidak membawa maslahah bagi umat manusia secara ammah dan kafah. Di antaranya di halaman 14 nomor 1, Syekh Hanif Alatas dan kawan-kawannya menulis An-Nasabah Muhammad Kazim bin Abil Futuh Al-Yamani Al-Musawi yang wafat tahun 880 Hijriah alias abad ke-9 akhir. Dalam An-Nafah Al-Ambariyah secara eksplisit disebutkan bahwa Sayyidina Ahmad bin Isa pindah ke Hadramaut dan memiliki anak bernama Abdullah yang merupakan ayah dari Jadid. Yang kita tuntut itu bukan untuk menjelaskan nama Jadid, tapi Alwi bin Ubaidillah yang katanya menjadi saudaranya Jadid bin Abdullah. Tapi selalu menyampaikan kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab sejarah, bahkan hadis, ya, silsilah sanad yang dimodifikasi agar bisa menemukan nama Abdullah ini. Bukan itu permintaan kita. Temukan penjelasan yang sharih, yang jelas, yang sahih bahwa keturunan leluhur Ba'alawi yang hebat itu benar-benar tercatat di dalam semua kitab nasab internal dan eksternal, begitu juga kitab-kitab tobakot dan sejarah yang ada, khususnya yang dikarang oleh ulama-ulama hebat di zamannya, di tempatnya, yakni di Yaman secara keseluruhan. Itu gitu loh. Kalau menyebutkan An-Nasabah Muhammad Kazim bin Abil Futuh Al-Yamani ini bukan Ba'alawi. Yang versi Ba'alawi sekarang ini kita pahami dan dipahami oleh seluruh kaum Ba'alawi yang ada di dunia ini. Tidak sama. Karena Ba'alawi itu, Abu Alawi atau Bani Abi Alawi itu adalah keturunannya Jadid bin Abdullah, bukan Ubaidillah bin Abdullah bin Ahmad. Memang benar di dalam As-Suluk itu ada anaknya Imam Ahmad Al-Abbah yang bernama Abdullah. Di dalam kitab An-Nafah Al-Ambariyah ini, ya, juga ada nama Abdullah. Tapi ke bawahnya Abdullah itu tidak sama seperti Ubaidillah dan Ubaid bin Ahmad bin Isa yang ada, yang menjadi leluhurnya Ba'alawi versi Ba'alawi sekarang ini. Gak ada hubungannya. Tapi memaksa untuk ada hubungan, dihubung-hubungkan, ya, digatuk-gatuk-natukkan, gitu, supaya nyambung nasabnya kepada nasab Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. An-Nafah Al-Ambariyah secara eksplisit disebutkan bahwa Sayyidina Ahmad bin Isa pindah ke Hadramaut. Muhammad Kazim ini mengambil referensi jelas dari As-Suluk. Dan As-Suluk mengambil referensi dari beberapa cerita yang ada tanpa melalui verifikasi. Ya mohon maaf. Karena ketika kita menilai kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk itu, kita banyak menemukan yang versi cetakan tokoh-tokoh yang wafatnya lebih duluan wafatnya pengarang kitab As-Suluk sendiri. Yakni ada keterangan mencatat tentang tokoh yang wafatnya tahun 756. Padahal wafatnya Al-Janadi itu tahun 732 Hijriyah. Masa orang yang sudah meninggal dunia 20 tahunan kok masih bisa mencatat orang yang wafat kemudian? Kan nggak bisa. Nah, ini berarti antara versi manuskrip teks aslinya, naskah aslinya dengan versi cetakannya nggak sinkron. Ketika Imam Al-Janadi mencantumkan silsilah Bani Jadid, Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Abdullah, itu hanya sekedar mencatat berdasarkan cerita-cerita yang ada. Begitu juga ketika mencantumkan Bani Al-Ahdal, Bani Kudaimi yang menjadi Syarif Husaini yang sama. Ini juga ketika
kita teliti marojeknya juga nggak nyambung, tidak sesuai, karena baru pada abad 9 akhir silsilah nasabnya Bani Al-Ahdal itu ditemukan ya. Ditemukan, tapi tetap tidak nyambung. Nyambung pertama ke Musa Al-Kadzim, yang kedua ke Hasan bin Husain Al-Asghar bin Ali Zainal Abidin. Yang pertama Aun bin Musa Al-Kadzim nggak nyambung. Ini hampir sama seperti kasus yang menimpa Ba'alawi. Ubaid bin Ahmad bin Isa mencoba untuk nyambung ke Bani Al-Ahdal, tetapi karena tidak terverifikasi maka nyambung ke waqad fahimtu mimma taqaddama awalan min tarikhil jannati fi dzikri Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi di sini jelas menyebutkan bahwa fahajara ila Rossi, Muhammad An-Naqib itu hijrah ke tanah Ros. Lalu fa'aulada Isa, melahirkan Isa Ar-Rumi. Dan di antara wa min waladi Isa, anaknya Isa itu ada As-Sayyid Ahmad, yang terkenal dengan Al-Abah An-Nafat itu. Al-Muntaqilu, yang pindah ila Hadramaut, ke tanah Hadramaut, Yaman. Ini tidak sesuai dengan biografi dari Imam Ahmad yang asli. Famin waladi hunaka, dan di antara anaknya Imam Ahmad di sana, yakni di Hadramaut itu ada As-Sayyid Abil Jadid. Jadi Abil Jadid itu keturunan yang ke-9. Abil Jadid bitfathil jim ja wa kasri dal did al-muhmalah, ada titik, ada al-muhmalah wa sukunil ya, enggak ada titiknya kan, al-muhmalah yang sepi dari titik dal kan, bukan dal. Al-muthannah, titik 2 ya-nya did min tahtin wa badal dal did. Al-qadim ila Aden, pertama kali masuk ke kota Aden. Dulu itu bagian selatan Yaman ya, Aden sampai ke Tarim, Al-Mukalla, itu semua termasuk Provinsi Hadramaut. Sekarang ibu kotanya Provinsi Hadramaut itu di Al-Mukalla. Ya, ada Al-Ahqaf University itu. Masuk ke kota Aden pada waktu Mas'ud bin Toktakin berkuasa pada tahun 611 Hijriah. Lalu Mas'ud bin Toktakin ini mungkin wali kota lah ya kalau sekarang. Itu merasa tersaingi ya. Lalu tidak begitu suka dengan kebijakannya mengusir Syarif Abdul Jadid menuju ke tanah India. Dalam kitab yang lain tidak hanya Syarif Abdul Jadid saja yang diusir, tapi bersama dengan Abdul Malik, saudaranya. Jadi Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Ini tidak sesuai sebenarnya. Ini cucunya Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Kalau di dalam An-Nafkah Al-Ambariyah ini. Beda dengan cerita-cerita yang selama ini disampaikan oleh Al-Ghurrar, Al-Masra, begitu juga oleh kitab-kitab Iladatun Nahar, Al-Jauhar, misalkan Al-Rahmi Rahman, Al-Burqah, ya. Nggak sesuai, karena yang hijrah ke India itu adalah Syarif Abdul Jadidnya, bukan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Tapi masih simpang siur tumpang tindih, diusir ke India. Jadi yang hijrah ke India itu bukan Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih bin Muhammad Sohimir Batukan, tetapi Abdul Malik bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Tapi di sini tidak sinkron, alias Syarif Abdul Jadidnya sendiri. Jadi yang hijrah Abdul Malik, lalu oleh Ba'alawi diakui menjadi Abdul Malik Azmat Khan, ya, mendapatkan gelar kebangsawanan di daerah Nasrabad itu. Summa raja ila Hadramaut ba'da wafatil Mas'ud. Lalu setelah Mas'ud bin Toktakin bin Syadi ya meninggal dunia, lalu kembali lagi ke Hadramaut bi fathil jim. Lah, fa min dzurriyyatihi sammah, dan termasuk keturunan dari Syarif Abdul Jadid atau keturunannya Ahmad bin Isa di Hadramaut itu adalah Banu Abi Alawi. Banu Abi Alawi. Wahua Banu Abi Alawi itu siapa? Abu Alawi bin Abdul Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid loh. Ini cucunya Ali, bukan alinya. Nah, ini nggak sesuai semua dengan sejarah yang ada, karena Ali atau Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid itu meninggal dunia tahun 620 di Mekah, dan pernah pada waktu tahun 600-an itu minta penetapan kepada Qadhi dan Mufti yang ada di Basrah, 100-an Qadhi dan Mufti itu. Nah ini kan nggak sesuai itu, padahal yang dicantumkan di sini adalah Abu Alawi. Jadi Alwi, Ba'alawi, Abu Alawi, Banu Alawi, Bani Alawi itu adalah dzurriyyahnya Jadid. Tidak ada keterangan bahwa Alwi itu saudaranya Jadid, bukan. Tapi Alwi atau Banu Alawi, Abi Alawi, Ba'alawi itu keturunannya Jadid. Wahwa Abu Alawi bin Abil Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin, ditambah lagi Ali bin Muhammad bin Jadid, diulang-ulang terus. Nah ini kan nggak sesuai, nggak sinkron.
Nggak sinkron. Bin Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Mutaqaddimul Dzikr. Sekarang kita buktikan dengan manuskripnya. Apakah sama antara versi cetakan ini, cetakan An-Nafah al-Ambariyah ditahqiq ulang oleh Syekh Mahdi Rojai. Mahdi Rojai ini. Nah, kita datangkan manuskripnya dari Perancis. BNF Gallica. La Audur de Amble Genealogue du Miller des Indrestres. Jadi ini Perancis. Ini manuskrip An-Nafah al-Ambariyah, manuskripnya asli. Perancis punya. Kita cocokkan apakah sesuai atau tidaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma mata istawahasha akhuhu wa ibnu ammihi fahajara ila Rasi. Ini maksudnya. Manuskrip An-Nafah al-Ambariyah, kitab nasab resmi asli pertama kali yang dinukil oleh Habib Anif al-Attos dan kawan-kawannya ketika mengarang bukunya ini. Tetap tidak mengena sasarannya. Fahajara ila Rasi, lalu Muhammad An-Nakib hijrah ke Ros, fa aulada Isa wa min waladi Isa as-Sayyid Ahmad al-Muntakil ila Hadramaut. Fa min waladihi hunaka as-Sayyid Abil Jadid bi fathil jim kasridal al-mumalah wa sukunil ya min tahtin wa ba'daha dal al-qadim ila atin fi ayyamil Mas'ud bin Toktakin bin Ayyub bin Syadi bi fathil ta al-mumalah wa sukunil ghain al-mu'jamah wa fathil ta al-musannah min fawqin wa nun ba'dal ya al-musannah. Ini menerangkan tentang kalimah-kalimah itu supaya jelas. Jadi tidak ada jimnya, bukan khatid, gitu. Ada terangnya seperti itu. Sanata ikhda asyarata wasit timiatin 611 Hijriah. Fatwa Hasal Mas'ud minhu li amrin ma faqobadahu wa jahazahu lima ilal ardil Hindi, ke India, ya Pakistan, India itu. Tsumma raja'a ila Hadramaut ba'da wafatil Mas'ud fa min dzurriyyatihi sama di sini Bani Abi Alawi wa huwa Abu Alawi bin Abdul Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Mutaqaddimul Dzikr. Hampir sama seperti versi cetakannya di manuskrip An-Nafah al-Ambariyah versi Prancis ini. Nah, ini menandakan bahwa keberadaan Alwi, putranya Ubaidillah, itu masih misterius di abad ke-9 Hijriah ini. Jadi tidak bisa ini untuk menjawab akan keberadaannya Alwi bin Ubaidillah. Abdullahnya ada, tapi Ubaidillahnya yang mempunyai anak bernama Alwi itu baru Tuhfah tahun 996 Hijriah. Kalau An-Nafah ini belum sesuai. Tuhfah sendiri seperti yang kita bedah kemarin itu juga tidak sesuai. Ya, leluhurnya Ba'alawi yang tercantum di situ tidak sesuai dengan manuskripnya. Ini harus difahami oleh semuanya, baik yang pro dan kontra habaib ya, supaya kita benar-benar tercerahkan bahwa Ba'alawi yang berkamuflase turun-temurun sampai Robito Alawiyah, keturunannya Alwi bin Ubaidillah, itu tidak sama seperti Ba'alawi, Banu Abi Alawi yang asli. Karena Banu Abi Alawi atau Abu Alawi itu aslinya adalah keturunannya Jadid bin Abdullah. Lalu dirampas oleh keturunannya Ubaid bin Ahmad bin Isa melalui cucunya Abdurrahman As-Segaf. Memahami bahwa Ali bin Ba'alawi itu dari duriyahnya, yakni Ali Khuliq Kisam. Padahal tidak. Ali bin Ba'alawi itu adalah min duriyati Jadid bin Abdullah, bukan bin Ubaidillah. Ubaidillah itu kan wakot bahimtunya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah. Jadi tidak sama. Lalu diklaim sama, ibarat benalum yang menempel pada pohonnya. Sama seperti ketika berada di Indonesia, nempel ke Wali Songo itu Ba'alawi, lalu setelah itu Wali Songo diingkirotkan, dihabisi keturunannya. Ingkirot, tidak memiliki keturunan. Lalu sejak dulu Bani Jadid, Bani Basri itu ingkirot pada abad 6 Hijriah katanya. Ada lagi 7 Hijriah katanya. Dengan menyantol ke Bani Jadid, maka tidak bisa diverifikasi lagi, dikonfirmasi atau minta klarifikasi lagi. Kalau sudah meninggal, kalau sudah nggak ada, kalau sudah punah kok, ya kan nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Jadi memang begitu cara untuk menjajah suatu kaum atau klan, ya, dihabiskan keturunannya, lalu yang eksis itu adalah keturunan mereka yang menyantolinya atau yang menjadi benalunya itu. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Ini yang berhubungan dengan kitab nasab tertua yang mencantumkan nama Abdullah, yakni kitab An-Nafah al-Ambariyah
karya dari An-Nasaba Muhammad Kadzim bin Abil Futuh Al-Yamani yang wafat tahun 880 Hijriah alias abad ke-9. Kita akan sedikit mengupas ya, tulisan dari kawan-kawannya di Hanif Alatas yang menyebutkan bahwa ada sanad silsilah meriwayatkan hadis dari keluarga Hasan Al-Allal katanya. Haddatsana Hasan bin Muhammad Al-Allal. Ini niru-niru Al-Khallal karpe. Padahal Hasan itu Ad-Dallal. Qala haddatsana Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Alawi Al-Uraidi. Qala haddatsana Ammi. Terus dituliskan ini seakan-akan manuskrip. Ini tulisan Khodaru. manuskrip model kayak gini, manuskrip apa. Nah, mbak yo nipu orang itu jangan teman-teman. Nazilul Yaman. Nah, jadi intinya itu di Nazilul Yaman. Qala haddatsana Al-Husain ini padahal tahun 460 Hijriah. As-Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Allal ini salah. Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Bernasab sahih dan tertulis dari masa ke masa semua kitab nasab sebagai buyut anak cucu dari Ahmad Al-Muhajir pada isnadnya. Kita tidak mencari Muhammad Ad-Dallal itu tidak. Untuk apa? Kita koreksi. Itu yang kita koreksi itu Abdul wa Ubaidillahnya. Hasan Al-Allal mengatakan kakeknya bernama Ali, presisi dengan silsilahnya di kitab nasab. Dan Ali mengatakan pamannya bernama Abdillah bin Ahmad bin Isa. Coba kita buka kitab Tarikh Madinatus Salam, Tarikh Baghdadi. Ini niru-niru dari Tarikh Baghdadi. Ini Tarikh Baghdadi. Tarikh Madinatus Salam terkenal dengan nama Tarikh Al-Baghdadi. Ini wafatnya tahun 463 Hijriah. Imam Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi. Terkenal dengan Tarikh Al-Baghdadi. Tarikh Madinatus Salam. Kita buka murid-muridnya Ibnul Al-Askari itu siapa saja. Nggak ada yang namanya Abdullah, itu nggak ada. Nggak ada. Atau Ubaidillah itu nggak ada. Nah, ini kok coba mengada-ada, nggak takut dosa. Halaman 669 ini dijelaskan bahwa yang meriwayatkan dari Abu Abdillah Ad-Daqqaq Al-Ma'ruf bin Al-Askari itu adalah yang pertama Abu Qasim Al-Azhari, Abu Muhammad Al-Jauhari. Ini muridnya Al-Askari loh ya. Hasan bin Muhammad Al-Khallal. Lah ini loh milu-milu Ad-Dallal arti Al-Allal, Al-Khallal. Ahmad bin Muhammad Al-Atiqi, Abdul Faraj bin Burhan dan Qadi Abdul Ala Al-Wasiti, Abdul Aziz bin Ali Al-Azji, Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki, Qadi Abu Abdullah Al-Baydawi, bukan Ubaidillah. Ya, Ahmad bin Umar bin Roh An-Nahrawani, Abdul Qasim At-Tanuhi. Enggak ada yang namanya Abdullah bin Ahmad bin Isa yang menjadi muridnya Ibnul Askari, itu enggak ada. Jadi jangan mengada-ada, enggak ada kok. Ya. Gampang saja cara memahaminya itu. Nanti dituliskan di dalam Al-Ba'in, Arbaun hadis min arba'in kitab Al-Ba'in, Sahihun macam-macam. Muhammad Al-Allal, Muhammad Al-Allal. Ya, inilah yang namanya kebohongan ya, yang diorganisasi dengan baik, ditata dengan apik ya, akan kelihatan seperti benar, kebenaran.